Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, ditanya siapakah cawapres Anies Baswedan, ya maka dijawab adalah tokoh dari Jawa Timur. Siapa mereka begitu? Sudah tahu siapa mereka begitu kan? Ada Mbak Yeni, ada Bu Hovifah di situ begitu ya. Menurut catatan penting bahwa apakah AHY begitu kan ya, karena memang sama-sama Jawa Timur begitu. Ya, muncul spekulasi antara AHY dan Bu Hovifah begitu kan ya. Pada hakikatnya siapa yang dipilih oleh Anies Baswedan begitu. Tetapi perlu diingat catatan demokrasi kita menunjukkan bahwa inilah kemenangan Anies Baswedan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ini agak bagus juga ternyata begitu ya. Yusuf Kala mengaku telah mengusulkan nama cawapres kepada Anies Baswedan ya. Nasdem membeberkan JK ya, Pak JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jatim ya. Dan bahkan komentar-komentarnya sangat pedas sekali begitu kan ya. Dipilih ini ada Bu Hovifah ya, ada AHY di situ begitu. Anies ini hanya dagangannya JK aja lama-lama ini. Nah, ini Mahfud MD bagaimana ini? Hovifah ini mau dari manapun hitung-hitungan tidak akan menang karena orang Jawa akan pilih orang Jawa bukan orang Yaman. Ya, bukan seperti itu narasinya begitu kan. Itulah narasi-narasi cebong yang nimbrung di sini begitu kan. Legowo ya, ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan ya. Bahkan Anies Hovifah ini kalau di Got Together ya, Kepling udah turun ya, berarti agenda mafia sedang dijalankan. Ini kenapa begitu kan ya? Tokoh Jawa Timur tapi bukan Hovifah, siapa ya? Esas ini Nordin Halid ya. Ya itulah yang pada akhirnya yang paling banyak itu tokoh Jawa Timur, ada Bu Hovifah, AHY juga keturunan Jawa Timur begitu kan ya. Terus kemudian ada Mbak Yeni juga Jawa Timur begitu. Akankah ini yang akan dipilih oleh Anies Baswedan? Ya bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya ini adalah momen yang luar biasa begitu kan. Ketika memilih AHY itu juga paling tepat begitu kan ya. Tetapi di satu sisi ketika memilih Bu Hovifah juga tepat juga begitu. Karena apa? Karena dia menunjukkan bahwa punya kapasitas dan bisa mendongkrak ya suara yang ada di Jawa Timur, apalagi di Jawa Tengah begitu. Kalau Bu Hovifah maju di situ kemungkinan besar itu 95% menang begitu kan, ganti. Terus kemudian bagaimana dengan AHY? AHY juga menjadi kemenangan tapi di bawah Bu Hovifah menurut saya pribadi. Tetapi kalau Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, maka yang menjadi lawan seimbang itu adalah Anies Hovifah begitu. Baru seimbang di situ begitu ya. Punya karakter jiwa yang punya tokoh-tokohannya di situ begitu ya. Tapi kalau dengan AHY itu mesti dipertimbangkan begitu kan. Karena Prabowo Ganjar itu sangat kuat sekali begitu kan. Bagaimana cara bisa memecah suara itu begitu. Sekiranya seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Nasdem soal sosok Cawapres Anies usulan JK tokoh dari Jawa Timur. Dikutip dari Detik News ya, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengaku telah mengusulkan soal nama calon Wakil Presiden Cawapres kepada Anies Baswedan yang dicapreskan Nasdem, Demokrat dan PKS. Nasdem membeberkan JK ya, Pak JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jawa Timur. Siapakah mereka begitu? Ya kalau Pak JK itu tidak dipasti ya samalah ya, dan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih ya melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu saja. Kata Waketum Nasdem Ahmad Ali mengawali tanggapannya. Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok baca pres yang dapat mengisi ya lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebutkan wilayah itu yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan sekali lagi Pak JK ya juga ada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya. Nah, kalau kita lemah suaranya maka strategi itu yang kita kembangkan. Nah, di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu lebih basisnya adalah NU, warga Nahdliyin. Maka otomatis kalau kita melihat kalkulasi politik hari ini apa yang disampaikan oleh Pak JK itu mengarah kepada Bu Hovifah dengan Mbak Yeni begitu kan. Artinya selama ini kalau Mbak Yeni saya rasa perkembangannya agak jauh begitu kan. Lebih dekat dengan Bu Hovifah aja begitu. Karena bisa mendongkrak di satu sisi dia muslimat ya, warga ketua muslimat ya NU dan warga Nahdliyin begitu kan. Dan apalagi di Jawa Tengah bisa satu padu akan mendukung ya Bu Hovifah begitu kan ya.
Katakanlah ya, kita tidak bisa menutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu lemah. Maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi yang harus menutupi kelemahannya, sambungnya. Ali menyebutkan masukan soal cawapres Anies yang diberikan jika itu masih di tahap kriteria. Dia mengatakan sosok cawapres yang dipertimbangkan ya harus tokoh dari Jawa Timur. Tetapi perbandingannya begini, ketika Pak Yusuf Kala waktu itu, bukan maaf ya, siapa ya, lupa saya, gubernur sebelum Hovifah yaitu Pak Karwo ya. Pak Karwo diusung oleh Partai Demokrat, dia menang begitu kan. Diusung oleh Partai Demokrat, dia menang 2 kali padahal dia berlawanan dengan PKB begitu. PKB ya yang basisnya adalah warga Nahdliyin. Bisa saja itu bisa menjadi contoh bahwa AHY juga masuk kriteria itu begitu. Karena di Jawa Timur itu basisnya bisa dikatakan sebagai Partai Demokrat, ya bisa saja dipertimbangkan itu dua-duanya. Tetapi kalau di Jawa Tengah yang jelas itu Demokrat pasti kalah begitu kan ya. Kalau di Jawa Timur bisa dua, bisa menang bisa tidak ya. Karena melihat dari situasi dan perkembangan Pak Karwo dulu ya, dia menang 2 kali begitu. Padahal itu warga Nahdliyin sudah bersatu mendukung Hovifah waktu itu kedua kalinya begitu kan ya, kalah begitu. Akhirnya diulang lagi, akhirnya tetap kalah. Lalu kemudian ya dengan Saifullah Yusuf ya. Terus kemudian Pak Syaiful, lalu kemudian bertarung dengan Bu Hovifah, yang menang Bu Hovifah begitu. Artinya Partai Demokrat di Jawa Timur itu memungkinkan menang begitu. Akhirnya memungkinkan untuk bisa bersaing dengan mengusung AHY begitu. Nggak tahu kalau di Jawa Tengah begitu ya, pasti kalah begitu. Kalau keduanya ingin dapat ya Bu Hovifah begitu ya. Ali menyebutkan ya masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriteria. Pak JK itu masukan apa yang pokoknya yang kita kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tokohnya dari Jawa Timur. Pasalnya lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk, dia bahkan ya pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah. Bahkan ya saat ditanya apakah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa masuk dalam nama yang diusulkan JK, Ali enggan menjawab gamblang. Dia menekankan masukan JK dan partainya kepada Anies bersekedar kriteria. Sebelumnya JK mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan saat menghadiri undangan buka puasa bersama oleh Partai Nasdem. Adalah nama-nama capres diusulkan pasti tergantung Pak Anies saja yang dimana, ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama. Bahkan kendati begitu, jika menyebutkan belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih oleh Anies Baswedan untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan, yaitu Anies adalah Bu Hovifah atau siapa begitu. Cocok ya kalau menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang. Pada kesempatan itu, jika membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa untuk mendampingi Anies. Bahkan belum ya mengusung nama Hovifah imbuhnya. Tetapi masih digodok terlebih dahulu di sini begitu kan. Artinya masih cari ya kelemahan dan yang bisa mendongkrak elektabilitas, menambah elektabilitas Anies Baswedan. Ya tentu menurut saya pribadi Bu Hovifah itu sangat kuat sekali begitu kan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah karena di arah tokoh NU, terus kemudian punya pengalaman dan menjadi ketua muslimat NU dan sebagainya begitu kan. Jawa Tengah, Jawa Timur akan bersatu di situ, akan memilih Anies Baswedan dan Hovifah. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.